Diamlah nak, kok kamu nangis-nangis terus? Bunda tuh capek, kamu kenapa sih nangis terus? Ya ampun kak, belum tidur juga anaknya. Iya belum tidur, kamu kira gampang tidurin anak? Aku tuh capek dari tadi, tahu nggak? Aku belum makan, belum tidur. Ya Allah kak, jangan marah-marah dong, aku nggak tahu cara gendong bayinya yang benar gimana. Rani, kamu kenapa sih nangis mulu? Dari ibu tuh harus kuat. Orang ibu aja nggak pernah drama kayak gini. Ya ibu kira gampang jadi aku juga susah tahu ngurus anak sendiri. Suami aku di luar kota, ibu nggak ngerasain jadi aku sendiri kayak gini gimana? Pagi Bu Rani, perkenalkan saya Bidan Melty yang hari ini bertugas di sini. Saya dengar Ibu sering merasa sedih dan lelah ya. Iya Bu, benar. Saya suka nangis sendiri Bu. Kadang-kadang saya marah-marahin anak saya sendiri. Saya nggak kuat Bu. Sebenarnya saya sayang sama anak saya Bu. Tapi saya panik Bu. Saya suka nyalahin diri saya sendiri Bu. Saya kira dia manja, ternyata ini nggak biasa. Gak apa-apa Bu, yang Ibu alami itu namanya baby blue syndrome. Biasanya terjadi beberapa hari setelah melahirkan. Itu karena faktor hormon, kekurangan istirahat, dan tekanan emosional. Dan ini sering banget terjadi, hampir 7 dari 10 ibu mengalami hal yang sama. Kuncinya adalah dukungan dari keluarga, dari ibu, dari adiknya. Kalau suaminya jauh, ibunya dibantu siapin makanan, bantu jaga, biar ibunya gak kekurangan waktu istirahat. Nah, kalau begini saya jadwalkan kunjungan rumah minggu depan ya, biar kita lihat kondisinya apakah bakal membaik atau butuh penanganan yang tepat. Baik Bu, saya kira cuma saya sendiri ya Bu. Ternyata nggak saya sendiri aja ya Bu ya. Iya Ibu. Oke deh Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Pak, ini untuk makan siangnya kan katanya mau makan siang Pak. Wah iya Wi, makasih ya. Oh iya, aku minta maaf ya kemarin aku marah-marah sama kamu. Aku juga minta maaf ya nak. Aku nggak tahu jadi ibu zaman sekarang. Nanti ibu apa lagi nak? Iya Bu, maaf juga ya Bu, aku marah-marah terus kemarin. Sekarang aku sadar Bu, ternyata aku nggak harus buat sendirian. Ternyata aku kuat itu harus ada di samping kalian. Baby blue sering dialami ibu setelah melahirkan. Gejalanya bisa berupa kesedihan, mudah menangis, dan merasa gagal menjadi ibu. Keluarga berperan besar dalam membantu ibu melewati masa ini. Dukungan kecil seperti mendengarkan, menemani, dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah bisa menjadi penyembuh paling berarti. Perawatan ibu nifas oleh tenaga kesehatan dibagi menjadi 4 periode, mulai dari 6 jam hingga 42 hari setelah persalinan. Proses perawatan kesehatan terhadap ibu nifas juga perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Di antaranya melakukan pengecekan kondisi fisik, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan hingga konseling. Ibu bersalin dan ibu nifas harus menghindari hal-hal seperti membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, membersihkan payudara dengan cairan tertentu, latihan fisik dengan posisi telungkup, atau mengikat perut terlalu kencang. Waspadalah jika terjadi gejala-gejala seperti demam lebih dari 2 hari, pendarahan lewat jalan lahir, depresi, dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini.
سمن يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كالماس كالدر الثمين كن في حياتك غيمة تروي الحنايا. All I dream of is your eyes. All I long for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Brebes, hari ini kita akan membahas mengenai komplikasi ibu di masa nifas atau 42 hari setelah melahirkan. Yuk kita simak. Sebelum kita mendalami lebih jauh lagi, apa sih masa nifas itu? Masa nifas adalah waktu sejak hari-hari lahir sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Wow, cukup lama juga ya. Terus kenapa kita ngomongin masa nifas? Memang apa sih gunanya? Nah, masa nifas ini merupakan masa kritis baik pada ibu maupun bayinya, karena keduanya dalam keadaan yang rentan. Buktinya, 60% kematian ibu di Indonesia terjadi di masa nifas. Di Brebes sendiri, angkanya bahkan mencapai 70% loh di tahun 2019. Kok bisa ya? Lalu harus bagaimana? Nah, kita akan bahas 4 komplikasi tersering yang terjadi di ibu pada masa nifas. Yang pertama adalah infeksi. Infeksi ini dapat terjadi di payudara, saluran kencing, bekas luka, jalan lahir, serta rahim. Yang kedua adalah darah tinggi. Yang dimaksud dengan darah tinggi adalah tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa. Ketiga, yaitu perdarahan. Perdarahan di sini adalah keluarnya darah dari jalan lahir sampai lebih dari 24 jam setelah melahirkan. Yang keempat dan tidak kalah penting yaitu depresi. Hal ini cukup sering terjadi loh. Kita bahas satu-satu yuk. Infeksi. Infeksi ini pada umumnya memiliki gejala berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut dan bisa disertai lemah, gelisah, bahkan hingga penurunan kesadaran. Nah, infeksi ini bisa terjadi di berbagai tempat, jadi gejalanya pun bermacam-macam. Misalnya, infeksi di payudara, gejalanya berupa nyeri dan kemerahan di payudara. Infeksi ini bisa dicegah dengan posisi menyusui yang benar. Hal ini dapat mencegah puting ibu lecet karena posisi menyusui yang tidak baik. Menggunakan bra yang tidak ketat, rutin mengosongkan payudara, karena bila ASI tidak dikeluarkan akan menimbulkan bendungan yang menjadi risiko terjadinya infeksi. Istirahat yang cukup, serta diet yang seimbang dan bergizi agar imun kita kuat. Lalu, infeksi juga bisa terjadi di rahim, dengan gejala nyeri tekan perut dan keluar cairan berbau busuk dari vagina. Infeksi ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan diet yang bergizi dan seimbang. Kemudian, infeksi yang tidak kalah sering terjadi adalah infeksi di saluran kemih serta jalan lahir. Gejalanya bisa terdapat nyeri pada saat berkemih, nyeri pada perut dan luka jahitan, serta kemerahan dan keluar darah atau cairan. Hal ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan diri, menjaga area kemaluan agar selalu bersih dan kering, serta mengganti pembalut setiap kali basah atau lembab, maupun setiap buang air kecil. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana merawat luka jalan lahir, yaitu dengan membersihkan luka dengan air yang hangat dan bersih menggunakan kasa steril, menghindari mengolesi atau memberikan obat atau ramuan tradisional, mencuci dengan sabun dan air bersih yang mengalir 3-4 kali sehari, memakai celana dalam yang menyerap keringat, serta jangan lupa kontrol kembali seminggu setelah melahirkan untuk melihat penyembuhan luka. Komplikasi yang kedua adalah darah tinggi, di mana gejalanya adalah tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa, pusing dan nyeri kepala berlebihan, nyeri ulu hati, perubahan penglihatan bisa berupa pandangan buram atau melihat bintik gelap, tungkai bengkak, bahkan bisa sampai kejang.
Darah tinggi bisa dicegah dengan menjaga berat badan yang ideal, memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan agar dapat terdeteksi lebih dini, istirahat yang cukup, serta hamil di usia 20-35 tahun. Usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun membuat organ reproduksi wanita belum siap atau bahkan sudah rentan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Apabila tekanan darah dibiarkan terus tinggi, ibu bisa terkena gagal jantung loh. Gejalanya dapat berupa sesak nafas, nyeri dada, dan jantung berdebar. Maka dari itu, jangan lupa periksa kesehatan ya. Komplikasi yang ketiga yaitu perdarahan. Perdarahan ini bisa disebabkan oleh robekan jalan lahir, adanya sisa ari-ari yang belum keluar, infeksi, serta penyusutan rahim yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan keluarnya darah dari jalan lahir, lemas berlebihan, keringat dingin, menggigil, serta wajah dan kulit yang pucat. Hal ini bisa diantisipasi dengan meminum tablet tambah darah secara rutin selama kehamilan hingga 40 hari setelah melahirkan, dan memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan. Ternyata, kurang darah atau anemia bisa menyebabkan gerakan rahim menjadi kurang baik loh, yang bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Nah, komplikasi terakhir yang akan kita bahas adalah depresi. Menjadi orang tua merupakan suatu masa transisi dan ibu perlu melakukan adaptasi, mulai dari fisik yang berubah, peran di keluarga yang berubah dari seorang istri menjadi seorang ibu, serta perubahan-perubahan lain. Ini menyebabkan ibu menjadi khawatir untuk mengasuh anaknya yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan stres dan dapat menjadi depresi. Timbullah gejala berupa perasaan sedih dan menangis tanpa sebab, gangguan tidur, mudah cemas, perasaan negatif pada bayi seperti kekhawatiran dalam mengasuh anak, bahkan rasa tidak suka atau benci sehingga mengabaikan anak, dan terjadi perubahan nafsu makan. Tentunya dalam hal ini ibu perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, baik secara fisik maupun secara mental. Istirahat yang cukup, serta perlunya kesadaran dari keluarga bahwa ibu adalah seorang yang berarti bagi keluarga dan suami. Jangan takut untuk tidur apabila anak sedang tidur juga ya, meskipun itu di pagi hari atau di siang hari. Itu tidak akan membuat darah putih naik seperti pada mitos-mitos yang beredar. Sekian informasi kali ini, semoga membantu sahabat bebes sekalian ya. Jangan lupa, manene selamat, bayine sehat. Salam mitra untuk sehat, melayani dengan sepenuh hati. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya.